musik. Jadi untuk kali ini saya ingin sedikit menyasar atau membahas mengenai musik itu kira-kira. Beberapa teman menanyakan ke saya, siapa idolamu ya di dalam industri musik tapi Indonesia. Nah ini teman-teman kemarin saya sempat kumpul dan teman-teman lama itu pada ngopi ya, nongkrong, teman-teman musik, teman-teman gitar itu. Terus ya ketika saya ditanya mungkin ekspektasi mereka ya gitaris ya mungkin siapa lah, mungkin Ivan Bumerang atau mungkin Ed Sahrani atau mungkin siapa ya, Ian Antono atau Edi Kemput atau mungkin Dewa Bujana lah ya, atau Parti Balawan itu mungkin Eros. Mungkin ekspektasi mereka itu ya memang benar, secara skill saya mendengarkan mereka ya, saya mendengarkan terinfluence banyak ke mereka. Tetapi secara psikologi musik, secara ketokohan atau secara figur, saya bisa bilang ada dua tokoh yang sebetulnya bukan skill-skill yang gitar banget gitu, enggak. Jadi dua tokoh ini cukup muda, dan mungkin ya seangkatan saya kebetulan. Yang membuat saya kagum ke mereka itu adalah kepemudaan mereka, kejujuran musik yang muncul dari hati, dan tentu saja kualitas musik yang mereka tawarkan ke publik, ke pendengar, ke para fans, ke para loyalis mereka lah kalau saya bilang. Nah, siapa mereka? Ada dua ya. Yang pertama akan saya ceritakan adalah seorang jagoan bass ya. Seorang jagoan bass yang sempat menjadi ya mungkin pahlawan bassnya Indonesia ya kala itu, sekitar tahun ya let's say 2000-an awal ya, sampai mungkin pertengahan 2000 ya 2005, 2006 2007 itu masih menggema sekali. Bahkan ketika bubar saya sempat sangat sedih. Dia adalah Bondan Prakoso. Bondan Prakoso itu luar biasa. Ada beberapa hal yang ingin saya ceritakan tentang sosok satu ini ya. Ini figur panutan saya yang luar biasa. Dulu ketika SMA banyak orang yang kemudian hardcore gitu ya, dari si outfit itu hardcore gitulah ya. Kemudian Linkin Park, ya Limp Bizkit gitu kira-kira, Amerika banget ya. Topi NY itu sangat terkenal waktu itu, baju Volcom, Spider-Bill menjadi tren dan menjamur di seluruh Indonesia kala itu di kalangan anak muda. Nah, setiap ada manggung dan lain sebagainya itu lagu-lagu Bondan Prakoso ya, yang kala itu dibawakan oleh bandnya Funky Kopral, itu luar biasa, mengena banget di batin dan relung hati anak-anak muda kala itu, terutama saya pribadi ya, khususnya saya secara pribadi, karena memang secara musikalitas kalau saya bilang Bondan Prakoso itu dewasa banget dan jenius dia. Ketika di Funky Kopral dia betul-betul all out ya waktu itu. Ada beberapa chop skill yang sulit diikuti, dan kala itu betul-betul inovatif menurut saya. Kemudian lagu-lagunya juga teman-teman itu banyak mendidik kepada psycho ya. Jadi psycho, funky, dan mungkin urban gitu. Tapi di sisi lain ada keterpurukan, ada misery, ada penderitaan yang dirasakan oleh anak-anak muda kala itu. Nah, Bondan Prakoso menurut saya mencoba untuk mengangkat gitu, keterpurukan anak-anak muda itu menjadi sebuah karya, menjadi sebuah etos gitu ya, menjadi pribadi yang kuat gitu ya, untuk mencapai cita-cita dan mimpi. Ini menarik kala itu karena dia membawakannya itu dengan begitu dalam gitu ya.
Dia begitu dalam. Kalau kita dengar lagu-lagu di Funky Kopral ya, waktu itu ada Funky Coklat, kemudian ada Super Funk ya, yang terkenal itu teman-teman festival pasti sering ya mendengar atau membawakan mungkin ya lagu-lagu Bondan Prakoso di Funky Kopral itu seperti Super Funk itu cukup terkenal dan itu seperti lagu wajib ya di Indonesia kala itu. Nah tapi karena idealisme akhirnya Funky Kopral harus disbanding dan harus bubar ya. Iman salah satu gitarisnya bergabung dengan Jirok, kemudian Onci bergabung dengan Pasha membentuk Ungu ya. Sementara Bondan Prakoso sendiri membentuk projectnya ya, bersama teman-teman dia. Fade to Black itu bernama Fade to Black dan lagunya luar biasa juga ya. Lagu di Fade to Black itu menurut saya sangat mewakili anak-anak waktu itu ya, anak-anak muda waktu itu, bahkan mungkin anak-anak emo ya, anak-anak rock, anak-anak punk itu kemudian suka gitu loh melihat karakter Bondan Prakoso dengan Fade to Black itu sungguh lain gitu ya, ada yang berbeda, distintif, keunikan dan kekhasan Bondan itu tidak hilang gitu. Walaupun dia membawakan musik-musiknya katakanlah dengan lebih lembut, dengan lebih humanis, lebih bisa diterima semua kalangan ya. Itu cerdas menurut saya. Nah, selain itu sosok dia sebagai pribadi, sebagai idol lah gitu ya, sebagai idola itu menginspirasi kami semua ya, menginspirasi saya pribadi. Jadi bagaimana dia menjadi seorang kepala rumah tangga yang juga bertanggung jawab ya, dia tidak pernah ada isu-isu miring, tidak pernah Bondan itu. Dan selain itu dia juga ganteng ya, ganteng memang Bondan itu. Jadi kita tahu dia membawakan lagu Si Lumba-Lumba ya, waktu kecil, ketika gede jadi jago main bass kayak gitu, dan juga jago bikin lagu. Nah kehebatan lain Bondan ini adalah lirik lagu, kekuatan lirik lagu dan pemilihan nada. Pemilihan nadanya luar biasa. Itu sungguh nampak ketika di lagu-lagunya di Fade to Black itu, Bondan featuring Fade to Black itu menarik sekali. Dan ternyata Bondan juga bikin project-project ya, bikin lagu untuk artis-artis solo karir gitu. Itu yang pertama ya. Yang kedua adalah mungkin baru-baru ini saya juga baru menyukai itu, justru baru-baru ini saja sebetulnya. Padahal dia sudah berkarya lama, seorang YouTuber, pendaki gunung, pecinta alam, dan juga seorang penyair ya, kalau saya bilang penulis novel dan puisi yang sungguh indah. Bahkan salah satu novelnya itu yang berjudul Garis Waktu ya, itu dibuat film ya, dibintangi oleh Reza Radian waktu itu, lalu Anya Geraldine. Itu sungguh menarik sekali. Kemampuan seni sastra dia dipadukan dengan kemampuan dia dalam menciptakan musik yang indah, itu menjadi salah satu kekuatan dia. Teman-teman pasti tahu ya, Firsa Besari. Firsa Besari ini luar biasa. Mungkin mulai 2014 sampai 2016 dia sudah berkarya dan beberapa lagunya itu sudah tren gitu, tapi baru betul-betul masuk itu ketika justru saya di usia sekian ya. Teman-teman yang mungkin usia 30 tahun ke atas gitu justru akan merasakan ini gitu ya. Ini jawaban dari kegelisahan terhadap nada-nada yang ingin didengarkan, lirik yang ingin didengarkan, suasana ambience dan katakanlah konflik batin yang terjawab oleh sebuah lagu itu ya. Kalau saya bilang di lagu-lagunya Firsa Besari ini, lagu-lagu dia seperti misalnya Pelukku Untuk Pelikmu, kemudian Melawan Hati gitu ya, yang dia featuring Brensa. Kemudian lagu dia seperti April, seperti juga yang bersama featuring Feby itu yang Runtuh, itu sungguh indah ya. Menurut saya indah itu, bukan hanya bagus, itu indah sudah. Kenapa? Karena selain liriknya, pemilihan nadanya itu kayak, kalau kata si siapa salah satu sound engineer-nya itu ya, Andara ya, atau siapa itu masuk
sini langsung gitu. Jadi kayak racun, tapi racun yang positif gitu ya. Refnya itu kayak mudah diingat, terkenang-kenang, dan ada kesan mendalam yang sulit disampaikan gitu ya melalui kosakata verbal. Sehingga kalau saya bilang Firsa Besari itu keunikannya di situ, pengalaman hidup dia, bagaimana dia melihat lingkungan sekitarnya kemudian dijadikan lirik lagu dengan nada-nada yang indah dari intuisi dia, dari imajinasi dia. Itu adalah kelebihan seorang Firsa Besari. Kemampuan dia menulis, kemampuan dia meramu sebuah kosakata yang tidak begitu berat, tetapi pas menyentuh jiwa pendengarnya dan batin pendengarnya. Itu adalah kelebihan saudara Firsa Besari ini. Nah, baik Bondan dan Firsa saya kira menjadi semacam tokoh ya, idola baru mungkin di kalangan pemuda. Sehingga kalau kita lebih mau jujur ya, mendalami lagi, walaupun mungkin Firsa tidak seorang vokalis solo yang mungkin ya memiliki teknik yang rumit, yang kompleks ya, atau yang susah ya, teknik vokalis seperti Afgan misalnya, atau Anmes ya, atau mungkin Judika, tidak seperti itu. Tapi kemampuan Firsa dalam membuat sebuah lagu dengan kejujuran dia sebagai seorang musisi, itu adalah kelebihan Firsa Besari. Baik Bondan dan Firsa memiliki kualitas musik yang luar biasa. Dia memiliki kemampuan yang menyentuh hati fans, menyentuh hati pendengarnya dengan lirik dan musikalitas yang keren ya, yang sangat pas gitu ya untuk telinga-telinga pop orang Indonesia. Itu kelebihan mereka menurut saya. Saya juga sering mendengar, dan mungkin ya baru-baru ini saya mendalami atau melihat Firsa Besari itu perkembangannya luar biasa, mendapatkan beberapa award juga, dan sudah berkolaborasi dengan banyak ya, termasuk orang-orang hebat ya, seperti Iwan Fals dan seperti Iga Masardi ya, dari Bara Suara itu ya, luar biasa. Dan juga beberapa artis Indonesian Idol, dan lagunya itu kan kita tahu banyak dipakai ya di Indonesian Idol. Dan ada satu hal mungkin ya, Firsa itu kalau bernyanyi itu cowok banget. Nah gitu, jadi gitulah, jadi cowok banget. Kalau dulu oke lah, dulu mungkin kita kagum dengan Ipangnya, dengan suara khas dia yang pria banget, yang cowok banget gitu. Dan mungkin Firsa ini saya bisa bilang dia suaranya khas juga, dia cowok banget dan juga apa adanya gitu, tidak berlebihan. Dan keunikan lain yang dimiliki adalah dia sangat komunikatif dan selalu memberikan semacam motivasi di dalam setiap konsernya terhadap audiens, terhadap para penonton yang mengikuti konsernya. Dan pesan dan kesan yang diberikan melalui komunikasi itu memperkuat suasana atau atmosfer dari konser itu sendiri, dan sehingga musikalitasnya itu menjadi sangat unik ya, dan menarik. Oke teman-teman, itu dari saya. Semoga sharing-sharing ini bisa menggugah juga teman-teman untuk mendengar karya-karya mereka, karya-karya Bondan Prakoso, Firsa Besari, dan tentunya karya-karya lain yang menjadi idola Anda. Silakan yang mau share juga tentang opininya atau wacananya terkait musik, khususnya terhadap topik ini, bisa komen aja langsung di bawah ya. Terima kasih. Saya Edwin dari Surabaya. Bye bye, sampai jumpa.